Benar saja, setelah dia menoleh, dia melihat siluman ular yang sangat besar ada tepat di hadapan matanya. Pak Dodi pun menjadi takut. Apa ini? Apa? Lalu, ternyata siluman ular itu pun bisa berbicara. Jangan takut. Aku adalah makhluk yang selama 3 hari ini kamu panggil, yang kamu harapkan. Aku sudah datang di depanmu. Kamu jangan takut. Setelah mendengar itu, Pak Dodi pun langsung... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan umur yang panjang. Amin amin ya robbal alamin. Pada kali ini saya akan kembali lagi menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah satu subscriber. Tapi subscriber ini tidak mau namanya untuk disebut. Saya akan tetap menjaga kerahasiaan itu. Cerita kali ini mengisahkan seorang pria yang dulunya dia orang tidak punya, dan dia menjadi orang yang kaya, dan pada akhirnya dia jatuh miskin kembali. Mungkin tidak usah panjang lebar, kita langsung saja ke videonya. Sebut saja namanya Dodi. Dodi ini adalah bapak 4 orang an. Ora. Sebut saja namanya Pak Dodi. Pak Dodi ini adalah seorang bapak yang sudah mempunyai 4 orang anak. Dia tinggal di kampung. Pada saat itu Pak Dodi merupakan seorang pedagang sayur keliling. Tapi berkat keuletannya, kesabarannya, dan semangatnya, dia pun akhirnya bisa membangun sebuah toko. Dia membangun satu buah toko kelontong. Dan ternyata usahanya itu berkembang dengan cepat. Hingga pada akhirnya 2 tahun berlalu, dia kembali lagi membangun satu toko. Berarti kali ini dia sudah memiliki 2 toko. Toko itu adalah toko kelontong. Dan Pak Dodi ini terus tambah semangat, tambah ulet, dan dia itu adalah sesosok yang pantang menyerah. Dan yang sangat disayangkan, Pak Dodi ini mempunyai 3 orang istri. Pada saat itu, ia hidup rukun dengan ketiga istrinya, walaupun dia tidak tinggal satu rumah. Berkat keuletannya, dia berhasil kembali membangun 2 toko lagi. Setelah 2 tahun, ia membangun toko kedua. Jadi dia sekarang memiliki 4 toko kelontong. Namun namanya juga manusia seperti kita. Ketika kita diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun masih tetap merasa kurang. Kita masih ingin nambah lagi, tambah kaya dan tambah kaya. Itulah sifat manusia pada umumnya. Tidak terkecuali dengan Pak Dodi ini. Dia pun ingin usahanya bertambah banyak, bertambah maju, dan bertambah segalanya. Lalu pada saat itu dia pun merencanakan ingin membangun minimarket. Dia pun diskusikan dengan istri pertamanya. Karena dari ketiga istrinya dia, istri pertama lah yang paling ia sayang. Terus kenapa kalau yang paling disayang itu istri pertama, kenapa Pak Dodi ini menikahi istri yang kedua dan ketiga? Ah, sudahlah. Bu, Bapak tuh pengen kita bikin minimarket. Bapak pengen beli tanah yang ada di seberang jalan itu. Loh Pak, bukannya tanah itu pasti mahal Pak. Itu di pinggir jalan raya loh. Pasti harganya kan beda dengan tanah yang ada di kampung ini. Iya Bu, aku tahu. Tapi kan Bu, ini buat kita juga, buat anak-anak juga loh. Nantinya kalau minimarket itu sudah berjalan, kita lakukan strategi seperti kita yang dulu. Kita bangun lagi hingga cabangnya menjadi banyak.
Iya sih Pak, tapi emang modalnya cukup Pak. Lah ini Bu, kalau untuk membeli tanah itu, Bapak masih ada lebih uang Bu. Kita juga bisa langsung membangun tokonya Bu. Ya udah Pak, kalau itu sudah difikirkan sama Bapak, nggak apa-apa Pak. Lakukan aja Pak. Semoga ini berkah dan bisa lebih memajukan usaha kita. Ya udah ya Bu. Singkat cerita, akhirnya ketika si Pak Dodi ini sudah berdiskusi dengan istri yang pertama, akhirnya ia pun memutuskan untuk membeli tanah itu. Dan diketahui tanah itu bukan ada di kampungnya, melainkan ada di tengah kota. Dan ada di pinggir jalan raya. Yang sudah pasti tanah itu akan lebih mahal dari tanah yang ada di kampungnya. Tanpa pikir panjang, akhirnya Pak Dodi ini pun langsung membayar lunas tanah itu. 1 minggu kemudian akhirnya Pak Dodi ini langsung membangun gedung yang akan dijadikan minimarketnya. Tetapi di tengah-tengah proyek itu harus diberhentikan karena ternyata uang dari Pak Dodi ini habis. Bu, uang kita habis Bu. Gedungnya belum sempurna, belum bisa ditempatin. Gimana ya Bu? Masa iya kita akan hentikan gedung itu? Sementara Bapak itu udah pengen mempunyai minimarket itu. Lah terus gimana Pak? Emang udah nggak ada uang lagi. Usaha kita kan hanya jualan Pak. Tidak langsung bisa sekaligus dapat uang yang banyak. Atau kalau enggak gini aja Bu. Gimana kalau Bapak pinjam ke bank? Loh Pak, Bapak kalau pinjam ke bank, pasti bunganya tinggi Pak. Bapak kan nggak pinjam 1 atau 2 juta. Pasti kan Bapak akan pinjam ratusan juta kan. Ya malah gak ratusan Bu. Bapak rencananya mau pinjam 2 miliar. Sekaligus untuk menambah barang-barang yang ada di toko kelontong kita. Waduh Pak, 2 miliar itu bukan uang yang sedikit loh Pak. Memangnya Bapak sudah memikirkan bagaimana caranya kita membayar angsuran dan lain sebagainya? Tenang Bu, kita kan masih ada cadangan 4 toko kelontong itu Bu. Pasti kita bisa bayar angsuran itu. Ya udah, kalau Bapak memang sudah memikirkan itu dengan matang, Ibu ya ikut aja Pak. Akhirnya singkat cerita Pak Dodi pun meminjam 2 miliar ke bank untuk melanjutkan membangun gedung yang akan dijadikan minimarket tersebut. Dan setelah bangunan itu berdiri dengan kokoh, lalu 1 minggu setelah itu, minimarket milik Pak Dodi pun diresmikan dan dinyatakan dibuka. Untuk 1 dan 2 bulan itu, minimarket itu memang sangat ramai. Karena di daerah itu baru ada 1 minimarket. Tetapi di 5 bulan berikutnya, minimarket itu sudah mulai sepi. Dan bukan hanya itu, 4 toko kelontong milik Pak Dodi pun ikut menjadi sepi. Dan disinilah awal timbul masalah. Bu, gimana ya? Semakin hari, minimarket semakin sepi. Toko kelontong juga sepi. Nah ini Pak, hal seperti inilah yang ditakutkan sama Ibu Pak. Soalnya Pak, yang namanya hidup itu tidak selalu di atas Pak. Kadang ada kalanya kita di bawah seperti ini. Terus bagaimana Pak? Untuk membayar angsuran bank. Bapak juga bingung Bu. Apa iya kita jual saja toko kelontong kita 1? Waduh Pak, gimana ya? Kita tambah usaha bukannya tambah maju, malah ini kita tambah terpuruk gini. Mengenai usahanya Pak Dodi ini yang semakin mundur atau semakin sepi itu karena Pak Dodi sudah tidak fokus. Dia akhirnya membagi 5 usaha ini, ia pikirkan sendiri, di manajemen sendiri, dan apapun semuanya dilakukan sendiri. Dan akhirnya akibatnya Pak Dodi ini tidak bisa fokus pada usahanya. Karena dia terlalu banyak memikirkan usaha ini, toko ini, dan minimarket ini. Singkat cerita akhirnya salah satu toko kelontong dari Pak Dodi ini pun dijual demi untuk membayar angsuran bank. Tapi semakin bertambahnya hari,
toko kelontong dan minimarketnya pun semakin bertambah sepi. Akhirnya Pak Dodi ini pun kembali menjual toko kelontongnya untuk membayar angsuran bank yang tidak sedikit. Hingga pada akhirnya 4 toko kelontong itu pun habis terjual untuk membayar angsuran bank dari Pak Dodi ini. Bu, semua toko sudah kejual, Bu. Ini tinggal minimarket, Bu. Ini harapan kita satu-satunya. Iya, Pak. Bapak yang sabar ya, Pak. Semoga minimarket kita jadi rame, Pak. Dan bisa menopang hidup kita. Bisa buat bayar angsuran, bisa buat makan, dan lain-lain. Iya, Bu. Amin, Bu. Tetapi 5 bulan setelah itu, minimarket pun akhirnya tutup. Karena sangat sepi, dia tidak mampu untuk membayar karyawan yang ada di minimarket itu. Dan akhirnya keputusan terakhir, minimarket itu pun ikut terjual. Setelah kejadian itu pun Pak Dodi itu sangat stres. Setiap hari dia hanya merenung. Dia wajahnya pun murung, tidak pernah ceria lagi seperti dulu. Bahkan mobil dan rumahnya yang ia tinggali pun sudah dijual. Sekarang Pak Dodi hanya mengontrak bersama istri yang nomor pertama. Dan ia pun tidak lagi mengunjungi istri nomor 2 dan nomor 3-nya. Singkat cerita, Pak Dodi ini tiba-tiba menghilang. Ini membuat istri pertama, kedua, dan ketiga itu bingung. Kemana Pak Dodi ini hilang? Dan ternyata ada yang melihat Pak Dodi ini ada di kota Jakarta. Dia bekerja di bangunan atau menjadi kuli bangunan. Tetapi uang dari hasil kerjanya di Jakarta pun dia tidak mampu untuk menghidupi ketiga istrinya dan 4 orang anaknya. Apalagi untuk angsuran bank. Akhirnya Pak Dodi ini bertemu dengan salah satu orang teman yang ia kenali di pekerjaan itu. Ia pun menceritakan apa yang dialami oleh dirinya kepada temannya. Dan temannya ini memberitahu dia bisa membantu dengan cara pesugihan. Singkat cerita, 2 orang ini, si Pak Dodi bersama temannya pun mengunjungi tempat di mana Pak Dodi akan melakukan pesugihan. Dan dia sudah menemukan juru kuncinya. Pak Dodi pun sudah menyiapkan segala syarat-syaratnya. Ada ubur rampe, sesajen, dan lain sebagainya. Dan di situ Pak Dodi itu diharuskan untuk bersemedi atau bertapa selama 3 hari 3 malam. Sendirian tanpa ditemani oleh temannya atau juru kunci tersebut. Akhirnya Pak Dodi pun mengiyakan apa yang diminta oleh juru kunci tersebut. Dan pada malam ketiganya, dia itu mendengar seperti daun-daun yang di pinggirnya itu terlewati oleh orang. Sek, sek, sek. Dan tidak lama setelah itu, dia mendengar desisan ular. Dan benar saja, setelah dia menoleh, dia melihat siluman ular yang sangat besar ada tepat di hadapan matanya. Pak Dodi pun menjadi takut. Apa ini? Apa? Lalu, ternyata siluman ular itu pun bisa berbicara. Hei, jangan takut. Aku adalah makhluk yang selama 3 hari ini kamu panggil, yang kamu harapkan. Aku sudah datang di depanmu. Kamu jangan takut. Setelah mendengar itu, Pak Dodi pun langsung diam. Dan dia langsung memejamkan matanya lagi. Dan ia ritual lagi. Setelah itu angin berhembus sangat kencang. Dan seketika Pak Dodi membuka matanya, makhluk itu sudah tidak ada lagi di sampingnya. Lalu tepat pada jam 3 dini hari, juru kuncinya pun datang ke situ. Kamu sudah ketemu. Sekarang, apakah kamu masih mau lanjut? Kita bikin perjanjian pesugihan itu. Singkat cerita, akhirnya perjanjian pesugihan itu pun sudah disepakati. Dan si juru kunci ini memerintahkan Pak Dodi untuk pulang. Dan harus kembali lagi besok pada jam 4 sore. Akhirnya Pak Dodi pun pada malam itu pulang ke kontrakannya. Dan pada keesokan harinya, Pak Dodi bangun. Dia melanjutkan aktivitasnya bekerja di proyek itu. Dan pada hari itu, ia pun memilih untuk pulang lebih cepat. Ia izin kepada mandornya atau kepada bosnya untuk pulang lebih awal. Dia pulang jam 3 sore. Singkat cerita, pada jam 4 sore, Pak Dodi ini sudah berada di tempat kemarin.
tempat di mana ia bertapa atau bersemedi selama 3 hari 3 malam di situ. Dan ia pun menunggu sampai jam 12 malam. Ia kembali melakukan ritual demi ritual bersama juru kuncinya. Kalau kemarin dia hanya seorang diri, tapi kalau hari ini dia sudah ditemani dengan juru kuncinya. Dan tidak tahu apa yang diobrolkan oleh mereka, intinya Pak Dodi ini sudah siap dan sudah yakin akan pesugihan itu. Lalu ada saat di mana si Pak Dodi ini ketika ritual yang terakhir kalinya, dia itu melihat sosok anaknya dan ibunya. Seperti yang kita ketahui, ketika orang sedang melakukan prosesi pesugihan seperti itu, di mana ada orang yang kita lihat, ada orang yang di bayangan kita, itu adalah orang yang akan menjadi tumbal. Dia pun menjadi bimbang. Akhirnya, ia pun memikirkan hal tersebut. Dan dia memutuskan tidak mengambil pesugihan itu. Padahal itu sudah di akhir. Akhirnya si juru kunci ini pun bingung. Dia pun bertanya kepada si Pak Dodi ini, kenapa gak jadi? Ini tinggal 1 kali lagi loh. Anu mbah, anu apa? Saya kok malah lihatnya anak saya dan ibu saya. Ini proses terakhir loh. Habis ini kamu bisa pulang, kamu bisa membayar semua hutang-hutangmu, lunas, kamu tidak pusing lagi. Iya mbah, tapi yang saya lihat itu kok anak dan ibu saya mbah. Saya nggak tega. Udahlah mbah. Saya nggak jadi aja. Loh, kamu jangan sembarangan. Kamu ini nggak bisa lepas dari itu loh. Aduh mbah, minta tolong mbah, saya nggak bisa mbah. Kan saya sudah ngomong sama mbah, saya ini berniat untuk menumbalkan istri kedua saya. Jadi ternyata Pak Dodi ini pun berniat menumbalkan istri keduanya. Mungkin karena dia itu tidak mencintai dia, dan dia itu hanya mencintai istri yang pertama. Tetapi ketika ia ritual terakhir, dia melihat sosok anaknya dan ibunya. Seperti yang kita ketahui, jika kita sedang melakukan prosesi pesugihan itu, orang yang kita lihat atau orang yang ada di bayangan kita itu adalah orang yang akan menjadi tumbalnya. Akhirnya setelah Pak Dodi melihat itu pun, dia memutuskan untuk tidak jadi mengambil pesugihan itu. Dia membatalkan pesugihan itu. Tapi tidak segampang itu. Kamu itu nggak bisa langsung lepas seperti itu loh. Kamu akan mendapatkan dampak negatif. Kalau tidak sama kamu, ya ke keluargamu. Makhluk itu tidak akan dengan mudahnya melepaskanmu. Udah mbah, aku udah putuskan, aku nggak jadi mbah. Loh ya sudah, itu terserah kamu. Kalau kamu memang nggak jadi, ya udah. Tapi aku tidak bisa menolongmu jika suatu saat nanti terjadi apa-apa kepada kamu atau keluargamu. Singkat cerita, akhirnya Pak Dodi itu pun pulang ke kampungnya karena dia khawatir dengan keadaan keluarganya. Ternyata sesampainya Pak Dodi di kampung, tidak terjadi apa-apa dengan keluarganya. Dan singkat cerita, si Pak Dodi ini pun selalu terbayang akan omongan dari juru kunci itu, yang mengatakan jika ia terlepas dari perjanjian itu, dia tidak bisa dengan mudahnya lari dari si makhluk itu atau si siluman ular yang sangat besar itu. Dia pun mengunjungi salah satu orang yang di situ memang dituakan dan sudah terkenal dengan orang pintar. Dia pun menceritakan masalahnya kepada orang tersebut dan sampai akhirnya dia disuruh bertobat oleh orang pintar itu, dan dia pun diberikan wejangan dari orang yang pintar itu. Dia harus melakukan ada wirid dan lain sebagainya, pokoknya dia harus berdoa dan terus beribadah. Dan lambat laun akhirnya ekonomi dari Pak Dodi ini pun kembali stabil. Dia pun bisa kembali lagi membangun satu toko kelontong dan dia mampu membayar angsuran ke bank tanpa dia harus merantau lagi. Dan disitulah senyum dan raut wajah dari Pak Dodi ini kembali ceria lagi. Tapi 1 tahun setelah itu, tiba-tiba anak dari Pak Dodi ini pun meninggal. Dan anak dari Pak Dodi ini meninggal dunia tanpa ada
sakit ataupun apa. Tiba-tiba ketika ia bangun tidur dan ia membangunkan anaknya, ternyata didapati anaknya ini sudah tidak bernafas lagi. Dan sontak akhirnya pun dia kembali memikirkan yang dikatakan oleh juru kunci pada saat dulu. Ketika ia sedang menjalani proses pesugihan itu. Kamu itu tidak bisa lepas dengan semudah itu. Dan kata-kata itu pun selalu terngiang dalam benak Pak Dodi. Dan si Pak Dodi ini pun akhirnya merasa bersalah kepada dirinya sendiri. Dan usut punya usut, ternyata setelah anak dari Pak Dodi ini dimandikan, setelah ia akan dikafani, ternyata seluruh badannya itu berubah dan menjadi bersisik semua. Akhirnya kejadian itu pun menjadi gunjingan dari semua warga. Dan Pak Dodi sekeluarga ini pun malu. Akhirnya memutuskan untuk berpindah tempat. Dan pada suatu ketika si Pak Dodi ini akhirnya sengaja mengunjungi juru kunci yang dulu. Dan ternyata ketika sebelum dia masuk ke rumahnya, dia melihat sosok anaknya ada di samping rumah juru kunci itu. Dan seperti yang kita ketahui, tumbal dari pesugihan itu sebenarnya tidak mati, tetapi melainkan dia dibawa oleh sesosok makhluk yang sudah berjanji kepada si orang yang melakukan pesugihan ini. Jadi ditukar. Dan di situ pun si Pak Dodi ini menangis sejadi-jadinya melihat anaknya ada di situ. Tetapi anaknya itu tidak bisa diajak komunikasi. Dan bahkan istrinya Pak Dodi pun bingung karena Pak Dodi itu ngomong sendiri dan nangis sendiri. Dan dia mengatakan bahwa dia melihat anaknya, tetapi istrinya Pak Dodi itu tidak melihat apa-apa. Dan akhirnya si Pak Dodi ini pun mengurungkan niatnya untuk menemui si juru kunci. Walaupun Pak Dodi ini bersama istrinya sudah berada di depan rumahnya. Dan cerita ini pun berakhir. Dari kisah ini kita bisa belajar kembali bahwa sebenarnya masalah yang kita hadapi itu kita bisa hadapi sendiri tanpa menggunakan hal-hal lain atau hal-hal yang negatif, yang tidak baik. Karena sesungguhnya Allah itu memberikan cobaan kepada hambanya tidak akan lebih dari kemampuan hambanya. Jadi ketika Allah memberikan cobaan itu, berarti Allah sudah menunjukkan bahwa hambanya itu atau Anda itu bisa melalui masalah itu. Jadi terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe. Dan buat kalian juga, buat teman-teman semuanya yang buat teman-teman semuanya yang mempunyai cerita horor mengenai pesugihan atau cerita mistis lainnya dan ingin diceritakan oleh saya, kirimkan saja ceritanya melalui email di samping saya ini. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.